Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Kenapa saya yakin Bapak Ibu Saudara berbahagia? Padahal mungkin saat ini ada di antara kita justru yang sedang merasa tidak bahagia. Bukan hanya tidak bahagia, tapi justru kita sedang dalam pergumulan yang begitu berat menghadapi kenyataan hidup hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, izinkan pada saat ini saya katakan, yang menentukan kebahagiaan kita bukan keadaan. Sebab kalau kebahagiaan kita hanya ditentukan oleh keadaan, betapa ringkihnya hidup ini. Kapan kita bisa bahagia? Sebab keadaan hari-hari ini tidak menjadi lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh keadaan. Lalu apa yang menentukan kebahagiaan kita? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kitalah yang memutuskan apakah kita mau bahagia atau tidak. Penderitaan maupun kebahagiaan itu semua ditentukan oleh pikiran kita. Itu sebabnya daripada memilih penderitaan, pilihlah kebahagiaan. Maka ketika engkau memilih kebahagiaan, maka penderitaanmu pun akan berubah menjadi kebahagiaan. Beban itu akan menjadi ringan ketika kita menjalani dengan bersyukur. Hanya orang-orang yang bersyukur, dia bisa mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Bagaimana mau bahagia kalau hidupnya menggerutu terus? Bagaimana mau bahagia kalau hidupnya mengeluh terus? Itu sebabnya kalau kita mau bahagia, sering-seringlah mengucap syukur. Bahkan bukan cuma sering-sering, selalu mengucap syukur. Makanya ibadah kali ini Bapak Ibu Saudara, saya mengambil tema bersyukur lagi. Lagi-lagi dan lagi. Jadi senantiasa, seterusnya, selama-lamanya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Ada terlalu banyak alasan. Sampai pemazmur berkata apa? Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan. Segala jalan-jalanmu dan maksud-maksudmu dalam hidup kami. Setiap kali kami mengatakan dan menyatakannya, tidak pernah cukup kata-kata kami untuk mengungkapkannya. Karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini izinkan saya mengajak kita untuk bersyukur lagi kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan. Sebab ada kuasa di atas ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sesungguhnya pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan, kita sedang menggerakkan kuasa itu untuk bekerja dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai bersyukur lagi, saya mau ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang teramat baik, kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami hari ini. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami syukuri segala sesuatunya. Sebab kami tahu apapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini, semua boleh terjadi hanya oleh karena izin-Mu Tuhan. Dan kalau Engkau izinkan itu terjadi dalam hidup kami, maka kami percaya ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oleh karena
Ajaib segala yang Engkau buat. Ajaib segala yang Engkau rancangkan atas hidup kami. Demikian ajaibnya, sampai-sampai pikiran kami tidak mampu untuk menyelaminya. Hati kami luap dengan syukur setiap kali kami mengingat akan segala perbuatan-Mu. Setiap kali kami mengingat akan kasih sayang-Mu dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik. Tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu. Haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Berkati ibadah kami. Tuntun kami, berikan hikmat kepada kami, untuk kami boleh memahami apa yang Kau ingin sampaikan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang syukur, pujian, maka kita tidak bisa lepas dari Mazmur. Mazmur 42. Mari kita baca sama-sama. Kerinduan kepada Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Tuhan yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Tuhan-Mu? Inilah yang ku kehendaki, sementara jiwaku gundah gulana. Sebagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Tuhan kehidupanku. Aku berkata kepada Tuhan, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Tuhanmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Saya mau mengutip sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 dan ke-12 tadi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, dalam berbagai bencana yang menimpa kehidupan manusia di muka bumi ini, apakah itu tsunami, gunung meletus, angin puting beliung,
tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, kapal tenggelam, kecelakaan pesawat terbang, bahkan pandemi yang saat ini sedang melanda, bahkan meluluhlantakkan tatanan kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dalam keadaan yang seperti itu, kita kerap kali menjumpai pada kenyataannya ada berbagai kisah kehidupan yang begitu mengharukan dari mereka yang tertimpa oleh bencana itu. Ada begitu banyak kisah tentang orang-orang yang terus dapat bertahan di tengah situasi yang berat dan tidak menentu itu. Orang-orang yang mengucap syukur karena berhasil survive, melewati semua hal-hal yang membebani hidupnya. Mereka-mereka yang berhasil lolos dari maut, Bapak Ibu Saudara, menjadikan kesaksian yang begitu menguatkan setiap orang yang mendengarkannya, bahwa memang pada kenyataannya Tuhan itu masih ada, kuasa dan mujizat itu masih terjadi. Dan tentunya bagi mereka selalu ada alasan untuk tetap bisa bersyukur. Itu sebabnya Mazmur 42 memberikan gambaran mengenai keresahan umat manusia ketika mereka merasa dibuang ke negeri asing. Pada saat mereka dibuang menjadi orang buangan ke negeri asing, bahkan situasi yang mudah, yang sama sekali tidak mudah bagi mereka. Sebab selama 70 tahun mereka tidak lagi bisa beribadah di baitnya. Mereka tidak bisa lagi beribadah sebagaimana biasanya, karena mereka menjadi orang-orang buangan pada saat itu. Ingatan akan kejadian dan peristiwa di masa lalu membuat hati mereka bertambah pedih, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa membaca di dalam ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh tadi, bagaimana kenangan-kenangan masa lalu yang pernah mereka alami dan mereka rasakan, yang saat ini tidak bisa lagi mereka rasakan, membuat mereka menjadi bertambah pedih. Mereka merasakan kerinduan yang begitu dalam untuk dapat kembali beribadah di Yerusalem, sehingga mereka menggambarkan kondisi saat itu seperti rusa yang merindukan air. Bahkan sedemikian desperate-nya, Bapak Ibu Saudara, mereka sampai-sampai merasa seolah-olah Tuhan sudah melupakan umatnya. Ayat yang ke-10 tadi menyatakan itu. Berapa banyak di tengah-tengah apa yang sedang terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita merasakan hal yang sama. Kita merasa seolah-olah Tuhan itu sudah meninggalkan dan melupakan kita. Akan tetapi syukurlah, pemazmur tidak mengizinkan dirinya hanyut dan terbenam dalam kenangan di masa lalu itu. Ia segera mengarahkan diri untuk menatap ke masa depan, serta meletakkan seluruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Tadi kita baca di ayat yang ke-6 dan ke-12, bagaimana Daud bangkit dari keterpurukannya. Dia tidak mengizinkan dirinya terbenam dalam kenangan masa lalu. Ada banyak orang hidup di masa lalu, Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka tidak bisa move on sampai hari ini. Masa lalu yang terjadi dalam hidupnya, apakah yang baik ataupun yang buruk, itu membuat mereka tenggelam dalam kepedihan,
Kalau kenangan masa lalu yang pahit tentu tidak bisa kita sangka lagi bahwa akan membenamkan orang ke dalam kesedihan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, masa lalu yang indah pun seringkali membuat kita tidak bisa move on hari ini. Ketika kenyataan hari ini tidak seindah masa lalu yang kita alami. Kita melihat banyak sekali kesaksian Bapak Ibu Saudara, bagaimana anak-anak pada masa kecilnya dia merasa bahagia, hidup berkecukupan dengan orang tuanya, lalu kemudian di tengah-tengah perkembangannya menjadi dewasa, lalu kemudian keadaan berubah, mungkin keluarganya bangkrut atau apapun, sehingga dia tidak bisa lagi merasakan kesenangan, keindahan yang pernah dialami di masa kecilnya, dan itu membuat dia menghancurkan hidupnya. Jadi masa lalu, apakah itu yang baik ataupun yang buruk, seringkali Bapak Ibu Saudara tidak membuat kita bisa menatap masa depan. Tetapi berbeda dengan Daud, di saat kepedihan itu menghampiri dia, dia tidak mengizinkan dirinya hanyut dan terbenam dalam kenangan masa lalu itu. Tentunya masa lalu yang indah kan? Karena sekarang mereka hidup dalam pembuangan. Tetapi dia segera mengarahkan diri untuk menatap masa depan, serta meletakkan seluruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Kita seringkali mendengar masa lalu itu kenangan, hari ini kenyataan, dan esok adalah harapan. Letakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, dan tatap masa depan kita yang indah bersama dengan Tuhan. Kalaupun hari ini kita sedang mengalami ketidakindahan dalam hidup ini. Daud memiliki keyakinan yang begitu jelas bahwa dalam keadaan yang paling berat dalam hidupnya sekalipun, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam hidupnya. Ini keyakinan Daud yang membuat dia bisa menatap masa depannya dan mempercayai seluruh hidupnya dan pengharapannya kepada Tuhan, sehingga ia tetap dapat berkata dalam keadaan terbuang itu loh Bapak Ibu Saudara, Daud tetap dapat berkata, aku akan bersyukur lagi. Jadi berarti dia sudah selalu bersyukur, dan sekarang dia mau bersyukur lagi. Aku akan bersyukur lagi kepadanya, kepada pribadi yang ia begitu kenal, sebab ia pernah mengalaminya. Dia bukan cuma mendengar tentang Tuhan, tetapi Daud mengalaminya sendiri sebagai penolong yang sangat terbukti dan sebagai penyelamat hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, jangan cuma mau dengar tentang Tuhan, tapi kecap dan alami sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita mengecap dan mengalami kebaikan Tuhan, maka kita akan selalu bersyukur lagi kepadanya, lagi dan lagi. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya membaca sebuah kisah tentang seorang yang bernama Dean Dendler. Pada tahun 1960, Bapak Ibu Saudara, Dean Dendler, suami dari Ruth Myers, penulis dari buku 31 Days of Praise, 31 hari yang dipenuhi dengan pujian, artinya setiap hari. Dean dirawat di rumah sakit karena mengalami kanker terminal. Saat
itulah dia memutuskan untuk membuat kamar di rumah sakitnya menjadi suatu tempat kediaman istimewa bagi Tuhan. Aku akan memuji Tuhan sepanjang kekekalan, kata suaminya kepada Ruth Meyers. Tapi hanya selama waktuku yang singkat di bumi, aku dapat membawa kesukaan baginya dengan memuji dia di tengah-tengah kesakitan yang aku rasakan. Bapak Ibu Saudara, memuji Tuhan pada waktu keadaan baik tentu sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi Din memutuskan dalam waktunya yang singkat di bumi, dia mau membawa kesukaan bagi Tuhan dengan memuji-muji Tuhan di tengah kesakitan yang dia rasakan. Ketika pada akhirnya Dean Dendler meninggal, salah seorang teman dekatnya berkata, kamar Dean menjadi suatu tempat suci. Ranjangnya menjadi sebuah mimbar. Dan semua orang yang datang untuk menghiburnya bahkan mendapat berkat daripadanya. Lagu pujian yang dia naikkan memang tidak menyembuhkan fisik Din. Namun orang dapat mencermati bagaimana pujian yang lahir dari hati yang penuh syukur mengubah cara pandangnya terhadap penyakit dan membawa orang lain untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita pungkiri, seringkali ada masa-masa di mana kesadaran kita akan kehadiran Tuhan yang selalu memberi pertolongan kepada kita seakan mati rasa, sehingga kita tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Oleh karena kita larut dalam persoalan, kita larut dalam masalah, kekalutan, maupun situasi yang tidak menentu, dan pergumulan hidup kita yang kita rasa begitu beratnya. Dan dalam keadaan seperti itu, mintalah pertolongannya bukan hanya untuk mengatasi semua problema kita. Setiap kali kita minta pertolongan Tuhan, tujuan kita apa? Fokus kita kepada apa? Masalah kita, bukan? Izinkan saat ini saya katakan, pada waktu kita meminta pertolongan Tuhan, bukan hanya untuk mengatasi semua problema kita, namun minta pertolongannya supaya kita dapat selalu melihat dan mensyukuri apa yang ada, apa yang Dia sudah berikan, apa yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saya mau tekankan Bapak Ibu Saudara, mintalah pertolongannya bukan hanya untuk mengatasi semua problema kita, namun minta pertolongannya supaya kita dapat melihat dan mensyukuri apa yang ada pada kita saat ini, apa yang Dia sudah berikan, apa yang Dia sudah kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab di dalam hadirat-Nya selalu ada alasan untuk tetap bisa bersyukur. Selalu ada alasan untuk tetap bisa bersyukur ketika kita ada di dalam hadirat-Nya. Kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah luntur.
Itu adalah salah satu alasan untuk kita tetap bisa bersyukur. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dimanapun dan kapanpun, teruslah naikkan ucapan syukur. Rasul Paulus juga berpesan, bukan? Agar jemaat di Tesalonika bersyukur dalam segala hal. Itu sebabnya tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengapa kita harus selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur lagi dan lagi? Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Sesimpel itu jawabannya. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Untuk kita selalu bersyukur dan lagi dan lagi dan lagi. Apapun keadaannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersyukur dalam keadaan kita baik, oke lah. Tapi kalau kita bisa bersyukur di dalam keadaan yang tidak ada alasan bagi kita untuk bisa bersyukur, maka ucapan syukur kita itu bernilai tinggi di mata Tuhan. Pada saat itulah kita sedang mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan pada saat korban dipersembahkan, maka ada dupa yang harum di dalam hadirat Tuhan. Dan itu menyenangkan Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Kristus. Sukacita dan syukur jemaat Tesalonika menjadi teladan bagi banyak orang. Bukan karena segala sesuatu berjalan lancar bagi mereka. Coba kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, kita akan melihat bagaimana mereka sedang mengalami penindasan. Dalam keadaan seperti itu, mereka diminta untuk selalu menaikkan syukur senantiasa. Penindasan tidak dapat menghalangi hati yang dipenuhi syukur untuk melahirkan pujian bagi Tuhan. Masalah, persoalan, tekanan dalam kehidupan ini tidak dapat menghalangi hati yang dipenuhi syukur untuk melahirkan pujian bagi Tuhan. Dalam hal apakah atau saat-saat seperti apakah kita memuji Tuhan, bersukacita dan bersyukur kepadanya? Dalam hal apa? Dalam saat seperti apa? Apakah pujian kita kepada Tuhan kerap hanya dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekitar kita? Kalau keadaan baik, kalau keadaan lancar, kalau keadaan seperti apa yang kita harapkan terjadi, maka dengan begitu mudahnya kita bisa mengangkat tangan, memuji, menyembah Dia, dan sebagainya. Lalu bagaimana ketika keadaan tidak menjadi seperti apa yang kita harapkan? Bagaimana ketika doa-doa kita seakan-akan tidak terjawab? Akankah kita bisa tetap bersyukur, mengangkat tangan untuk menyembah Dia? Puji Tuhan, sebab itulah kehendak-Nya.
itu menyukakan hatinya dan membawa orang lain memandang kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukur lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Itulah yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Daripada kita mengeluh, saya sering kali katakan hidup ini memang berat, tapi akan lebih berat lagi kalau kita selalu mengeluh. Kalau kita ingin hidup kita menjadi terasa lebih ringan, sering-seringlah mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan kita dalam Kristus Yesus bagi kita. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Akankah dalam kesesakan kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Ketika persoalan menghimpit hidup kita sedemikian beratnya, dapatkah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kesesakan, maka kita akan melihat tangan kanan yang kuat itu akan mempertahankan hidup kita dan menyelamatkan kita dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang selalu mengandalkan Dia. Itu sebabnya bersyukurlah buat kasih-Nya yang tidak pernah berubah, buat setianya yang selalu baru setiap pagi, buat kuasa-Nya yang tidak ada batasnya bagi setiap kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, mari sekali lagi kita mau katakan, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ketika aku berada dalam kesesakan,
Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Kami mau bersyukur sekarang dan selamanya. Takkan pernah berhenti, selalu bersyukur Tuhan. Mampukan kami untuk melihat keajaiban-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu, keajaiban kasih-Mu selama-lamanya. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan saat ini dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Apapun dan bagaimanapun itu, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan karya tangan-Nya atas hidup kita. Sehingga kita mempunyai terlalu banyak alasan untuk kita bisa bersyukur dalam hidup ini, apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah lagi dan lagi dan lagi. Sebab terlalu besar jumlahnya untuk kita hitung. Terlalu banyak apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Terlalu banyak apa yang Dia sudah berikan bagi kita. Terlalu banyak apa yang Dia sudah menyatakan bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita kepadanya. Sebab Dialah yang memelihara hidup kita, sehingga kita punya alasan untuk selalu bersyukur kepadanya. Oleh karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Ajaib segala yang Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Segala jalan-jalan-Mu dan maksud-maksud-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Jangan pernah berhenti
untuk melimpahi kami dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan inilah janji kami di hadapan-Mu. Apapun dan bagaimanapun, sampai kapanpun kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji-Mu, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan sumber segala berkat, ajar kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu atas hidup kami. Biarlah kami fokuskan pandangan kami kepada tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami, dan tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain, sehingga kami sulit untuk bersyukur atas apa yang sudah kami miliki. Jauhkan kami daripada mengeluh, dan biarkan rasa syukur kami kepadamu tidak akan pernah berhenti. Karena memang Engkaulah Tuhan yang setia, sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun di saat kami sedang tidak mempunyai satupun alasan untuk bisa bersyukur. Sebab atas dasar apa kami selalu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hari ini, bahkan hari besok kami. Padahal Engkau sudah menyediakan segala sesuatu, bahkan apa yang kami tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah kami bayangkan, Engkau telah menyediakan segalanya bagi kami. Memang tidak semua yang kami inginkan Engkau berikan, karena Engkau adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami di atas apa yang menjadi sekedar keperluan kami. Itu sebabnya bantu kami untuk selalu melihat segala sesuatu berdasarkan kebenaran janji-janji-Mu Bapa, supaya apapun dan bagaimanapun kami tetap selalu punya alasan untuk bersyukur. Karena ada Bapa yang selalu menjaga, memelihara hidup kami sedemikian sempurna. Terima kasih untuk selalu menjadi Jehovah Jireh dalam hidup kami, sehingga kami selalu mempunyai alasan untuk lagi dan lagi dan lagi bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Mari semua kita yang bersyukur kepada Tuhan, kita mau arahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Sebab berkat yang terbaik yang daripada Bapa Tuhan kita, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia di dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna, sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami menikmati berkat-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita katakan amin.